bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Al-khawfu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi maladil qaifin wa munjil muttaqin. Segala puji bagi Allah, tempat berlindungnya orang-orang yang takut dan yang menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat serta salam kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Balaqad nasara tulul amali rida'ahu alal ba'di. Sungguh panjang angan-angan telah menyelimuti selendangnya kepada sebagian manusia. Fa'asbahal katsiru minan nasi yatahawanu fit ta'at. Sehingga jadilah kebanyakan manusia mereka mengentengkan urusan ketaatan. Wa yaqtariful muharramat, dan mereka mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Wa amsat taswifu hajizan ani taubah, dan jadilah sikap menunda-nunda sebagai penghalang dari taubat. Wal farahu bihadhihi dunya wa na'imiha munsiyan lima amamahum, sementara bangga dengan dunia ini dan kenikmatannya itu bisa melupakan apa yang akan terjadi di hadapannya, minal ahwal wal uqubat, dari hal kengerian dan balasan. Falam yatrukul khawfu qulubahum, sehingga rasa takut tidak pernah singgah di dalam hati mereka. Walam yulazimul wajalu nufusahum, dan rasa yaitu malu tidak pernah hinggap di jiwa-jiwa mereka. Tanhamaku fil farah wa tarah, mereka pun tenggelam dalam suka dan gembira ria. Wa ka'annahum mukhaladun wa khalladuna fi hadhihi dunya, seakan-akan mereka itu akan kekal hidup di dunia ini. Saudara kaum muslimin, Allah telah yaitu mengumpulkan bagi orang-orang yang takut keutamaan yang besar. Dalam firman-Nya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhannya baginya dua surga dikumpulkan oleh Allah SWT. Imam Al-Qurtubi mengatakan, khafa maqamahu baina yadayhi baina yaday rabbih lil hisab, dia takut di saat berdiri di hadapan Tuhannya untuk dihisab. Fatarakal maksiyah, karena itulah dia pun meninggalkan maksiat. Saudara kaum muslimin, dari Anas bin Malik, Nabi SAW telah bersabda, beliau berkata, lau ta'lamuna ma'alamu, sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Saudara kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW pun menutup wajah-wajah mereka. Saudara kaum muslimin, takut adalah sebuah ibarat tentang sakitnya hati dan terbakarnya hati disebabkan karena apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dari sesuatu yang tidak disukai. Maka siapa yang khawatir terjerumus pada masa yang akan datang, ya, pada sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan bersegera mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Takut yang benar kepada Allah adalah seorang dia dicegah dari melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan bersegera kepada ketaatan. Saudara kaum muslimin, karena takut yang besarlah, rasa takut yang besarlah membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Huzaifah, aku bertanya kepadamu, apakah Rasulullah SAW menyebutkan namaku di antara deretan orang-orang munafik? Kata Huzaifah, la wala uzaki ba'daka ahadan, tidak, tetapi aku tidak yaitu merekomendasi mensucikan satu nama pun setelahmu. Saudara kaum muslimin, inna tiba'al hawa wa tulul amal ma'adatum kulla fasad, kulli fasad, mengikuti hawa nafsu, panjangnya angan-angan, ini adalah benih dari segala kerusakan. Fa inna tiba'al hawa yu'ma 'anil haq, karena mengikuti hawa nafsu ini akan bisa membutakan seseorang dari kebenaran. Wa tulul amal yunsi 'anil akhirah, yunsil akhirah, sementara panjangnya angan-angan ini akan membuat orang melupakan negeri akhirat.
menghalanginya bersiap untuk negeri akhirat. Allah SWT memuji orang-orang yang takut lewat firman-Nya, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut akan satu hari di mana pada hari itu, yaitu mata dan hati itu terbelalak. Al-Hasan mengatakan, ma zannuka biyamin qamu fihi ala aqdami. Bagaimana menurutmu akan satu hari di mana manusia berdiri pada hari itu yang ukurannya satu hari 50.000 tahun? La yakuluna fiha aklatan, mereka tidak memakan sesuap makanan pun. Wala yasrabuna fiha syurbatan, mereka tidak meminum setengguk air pun. Hatta idzan qatada a'naquhum aqtasan, sehingga ketika leher-leher mereka telah dirusak oleh rasa haus. Wa taragat ajwafun jau'an, dan rasa lapar telah membakar yaitu rongga mereka, yaitu mereka pun dibawa pindah dari tempat itu, yaitu dimasukkan orang-orang para pendosa dan para maksiat itu menuju kepada neraka. Lalu mereka pun diberi minum dengan air minum yang panasnya sudah menggelegak dan menggelegar. Saudara muslimin, oleh karena itu rasa takut kepada Allah ini akan bisa membentengi seseorang dari tergelincir, menjaga dia dari terjerumus. Dan ukuran takut kepada Allah, apa yang bisa mengantarkan seseorang untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Jika lebih dari itu hingga mendorongnya mengerjakan sesuatu yang sunnah, maka ini adalah suatu kebaikan. Namun bila lebih dari itu hingga membuat dia sakit, membuat dia takut, membuat dia mati, saudara kaum muslimin, maka ini adalah sesuatu yang tidak terpuji. Para ulama mengatakan seorang hamba berdiri di hadapan Allah itu pada dua tempat. Tempat yang pertama adalah di dunia ketika dia sholat, dan tempat yang kedua adalah di akhirat ketika dia dihisab. Maka siapa yang dia ringan berdiri di tempat berdiri yang pertama, yaitu ketika sholat, maka akan ringan berdirinya di tempat berdiri yang kedua, yaitu ketika dia dihisab. Tetapi siapa yang dia berat berdiri di tempat berdiri yang pertama, yaitu ketika sholat, maka dia akan berat pula berdiri di tempat berdiri yang kedua. Allah SWT berfirman, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Di waktu malam maka bersujudlah untuknya dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Inna haula yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka orang kafir, mereka mencintai kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman sakila, mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Ibrahim At-Taimi berkata, aku telah menjumpai 60 sahabat Rasulullah SAW di masjid ini, ya, dan yang paling kecil dari mereka adalah Haris bin Suwaid. Aku mendengar dia membaca firman Allah, iza zulzilatil, sampai kepada firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, dia pasti akan melihatnya. Maka sahabat kecil ini pun menangis dan dia berkata, sungguh ini adalah perhitungan yang sangat berat. Saudara kaum muslimin, manusia semenjak dia diciptakan, dia senantiasa berada dalam perjalanan, dan tidak ada batas dari perjalanan ini kecuali entah surga ataukah neraka. Maka orang yang berakal, dia mengetahui perjalanan ini dibangun di atas kesulitan, di atas keletihan, maka suatu mustahil mencari padanya sesuatu kenikmatan dan kelezatan atau istirahat. Itu hanya ada di ujung perjalanan. Saudara kaum muslimin, maka sesuatu yang diketahui, setiap langkah yang dia ayunkan, setiap kaki yang dia langkahkan, itu tidak ada tempat berhenti kecuali pada ujungnya. Apabila dia berhenti atau beristirahat sejenak, maka kakinya siap untuk melanjutkan perjalanan. Maka di sini dikatakan, ya magruran bil amani, wahai orang yang tertipu dengan angan-angan, lu'ina iblis wa ubita min manzilil izzi bitarki sajdah wahidatan umira biha. Iblis dilaknat, diturunkan dari tempat yang mulia disebabkan karena satu sujud yang dia diperintah tetapi dia tidak mengerjakannya. Wa ukhrija adam minal jannah bi luqmatin tanawalaha, dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga disebabkan karena sesuap makanan yang dia makan.
wa umira bi qatli zani asna al-qatalat bi ilaji qadri al-anmilah fi ma la yahil. Dan seorang penzina itu dirajam, dibunuh dengan keji disebabkan karena memasukkan seujung jari pada sesuatu yang tidak halal. Dan seorang diperintahkan untuk dicambuk punggungnya disebabkan karena satu tuduhan dusta zina yang dilontarkan kepada seseorang, atau disebabkan karena setengguk minuman yang memabukkan. Saudara kaum muslimin, seorang pencuri dipotong anggota badannya karena dia hanya mencuri 3 dirham. Saudara kaum muslimin, karena itu fala ta'man ayyahbasaka finnar bimaksiatin wahidatin min ma'asiyah. Jangan pernah Anda merasa aman dengan satu maksiat yang Anda kerjakan, karena bisa jadi itulah penyebabkan Anda akan disiksa. Allah berfirman, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akibatnya. Saudara kaum muslimin, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Seorang laki-laki berbicara suatu pembicaraan yang dia tidak hiraukan, ternyata menempatkannya ke jurang yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Saudara kaum muslimin, seorang dia melakukan ketaatan selama 60 tahun. Ketika menjelang kematian dia salah di dalam berwasiat, akhirnya dia pun menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Saudara kaum muslimin, sesungguhnya umur itu patokannya adalah akhirnya, dan amalan itu adalah patokannya, adalah penutupnya. Semoga saya dan Anda dan anak-anak kita, kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang aman pada hari yang besar itu, pada hari kiamat. Mimman yunadawna fi zalikal yaum. Semoga saya, Anda, kedua orang tua kita dan anak-anak kita dan semua orang yang kita cintai termasuk orang-orang yang dipanggil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada hari yang besar. Allah berfirman, udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada rasa takut atasmu dan tidak pula kamu akan bersedih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.